Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat buat anak-anakku kelas 8. Kita berjumpa lagi dalam PJJ bab berikutnya, yaitu bab kedua. Insya Allah kita akan belajar tentang koordinat, sistem koordinat ya. Ini merupakan bab kedua. Dalam sistem koordinat ini tujuannya mudah-mudahan kalian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Ini penting karena nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan kedudukan suatu tempat atau titik ya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat anak-anak, perhatikan. Nah, ini contoh. Kita sering dalam kehidupan sehari-hari menemukan denah seperti ini. Ini denah rumah ya. Rumah nih. Nanti di buku paket kalian ada, kalian bisa menjawab latihan soalnya ya. Nah, ini nomor, ini gang, nomor ya. Ini salah satu gunanya. Salah satu peran matematika adalah membantu untuk mengetahui seperti ini atau cerita seperti ini. Nah, ya tentang jalan. Di sekolah ini adalah rumah ya. Bagaimana untuk menghitungnya, berapa jaraknya, ini salah satunya adalah penggunaan sistem koordinat ya. Kalau sistem koordinatnya kalian paham di sekolah, nanti insya Allah kalian bisa membaca dan menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih paham, yuk kita lihat apa sih sistem koordinat. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh atau sistem koordinat yang harus kalian pahami, yang untuk selanjutnya dinamakan sistem koordinat kartesius ya. Ini dibagi menjadi dua sumbu. Pertama, sumbu yang mendatar horizontal disebut dengan sumbu X ini ya. Yang kedua, sumbu yang vertikal ke atas, tegak lurus dengan yang horizontal tadi ini ya, yang vertikal ke atas itu disebut dengan sumbu Y ya, sumbu X atau ada yang bilang juga absis ya, absis. Sumbu Y ada yang bilang juga ordinat ya, itu ya. Ini sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pertemuan sumbu X dan sumbu Y di sini itu dinamakan pangkal koordinat. Pangkal koordinat atau sumbu koordinat ya, sumbu koordinat. Kemudian cara memberikan skalanya mulai dari sumbu koordinat atau pusat koordinat. Jadi kalau membuat itu seperti itu dari 0, kemudian di sebelah kanan sumbu koordinat untuk X positif. Jadi satu kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi positif ada di kanan sumbu koordinat. Sedangkan yang mendatar di sebelah kiri sumbu koordinat atau pusat koordinat mulai negatif. Jadi tetap satu kotak. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang ordinat atau sumbu Y yang vertikal, dari sumbu koordinat atau pusat koordinat ke atas satu kotak 1, mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai dilongkap ya, salah. Jadi harus satu kotak 1. Demikian gue yang ke bawah, di bawah sumbu X atau di bawah pusat koordinat atau sumbu koordinat mulainya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Itu yang pertama harus kalian buat. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan bidang koordinat kartesius ya, bidang koordinat kartesius. Nanti di rangkuman ada, bisa kalian salin ya. Kemudian di sini ada contoh beberapa titik. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini titik. Nah, karena kalau kita baca maka koordinat titik A cukup ditulis gini, A kurung. Nah, ya. Kita lihat A itu bacanya dari pusat. Ternyata untuk mencapai A itu bergerak dulu ke kanan dulu atau ke kiri lah, dari pusat koordinat bergerak 1, 2. 2 satuan ke kanan berarti 2. Koma. Ke atasnya berapa? Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau cukuplah sini. Oh, berarti ini 2,6. Jadi ini bacanya koordinat titik A 2,6 ya. Koordinat titik A 2,6. Bacanya seperti itu. Ya. Atau bisa kita bilang jarak titik A terhadap sumbu X atau absis adalah 6 satuan. Nah, ini lihat dari belakang. Terhadap sumbu X 6 satuan, sedangkan jarak titik A terhadap sumbu Y 2 satuan.
lihatnya di titik ini. 2 ini adalah absis, 6 ini adalah ordinat. Jadi titik itu dimulai dengan X, Y. Nah itu ya, X ini absis, Y itu ordinat. Nah seperti ini, A, koordinat titik A 2,6 ya. Kalau dibilang posisi A terhadap sumbu X sumbu Y, berarti titik A dari sumbu X berjarak 6 satuan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Atau lihat di Y-nya, di absisnya. Sedangkan titik A terhadap sumbu Y berjarak 2 satuan. Demikian juga titik B. Berapa koordinatnya? Tinggal lihat saja. Oh ke sini 5, asal 5. Berarti koordinat titik B 5,5 pakai kurung. Nah, ya benar seperti itu. Berapa jarak koordinat titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Koordinat titik B terhadap sumbu Y adalah 5 satuan, terhadap sumbu X 5 satuan. Bagaimana koordinat titik C? Kita lihat C. Oh C ada di sini, ada di kiri. Ternyata bergerak dari pusat tuh 2, 3, 4 ke kiri, berarti dia negatif 4. Koordinat titik C negatif 4, ke atasnya 3. Nah gitu ya. Jarak titik C terhadap sumbu X adalah 3 satuan, tetap 3 satuan. Ya. Jarak titik C terhadap sumbu Y 4 satuan, bukan negatif 4. Kalau jarak tetap positif 4 satuan. Ya, 4 satuan. Paham ya? Tapi kalau dalam koordinat ada negatifnya. Bagaimana koordinat titik D? Kita lihat aja D ada di mana. Ternyata dia 5 langkah. Sini atau negatif 5,6. Jadi koordinat titik D negatif 5,6. Dengan mudah dengan mudah kamu dapatkan berapa itu? Negatif 3, negatif 3. Ya kan? Ada di sini. F bagaimana? Dengan mudah juga kamu lihat negatif 5, selalu X dulu atau absis dulu baru ordinat atau Y. Negatif 5, negatif 6. G bagaimana? Nyata G itu, Bang. 5, kesininya negatif 4. H gimana? 3, negatif 6. Mudah ya? Saya kira bisa. Atau nanti kalian ada titik, untuk titik I 7, negatif 9. Di mana titiknya? Ya kamu harus bisa. Oh 7 positif. Hitung dari 0 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian negatif 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti I di sini. Nah itu namanya menggambar. Ada titiknya, mana gambarnya. Kalau tadi kan ada gambarnya, ada tetapnya mana membacanya ya. Saya kira saya akan bisa. Benar ya? Saya kira mudah. Kemudian ternyata bidang kartesius ini dibagi menjadi 4 daerah. Ini daerah ini. Yang pertama ada di sebelah kanan sumbu Y, ada di atas sumbu X. Ada di kiri sumbu Y, ada di atas sumbu X. Ada di kiri sumbu Y, ada di bawah sumbu X. Di sini ada di kanan sumbu Y, ada di bawah sumbu X. Ini bagi 4 daerah. Ini yang selanjutnya disebut dengan kuadran. Ya, yang ini jelas ya. Kita lihat sekarang kuadran. Nah, nih. Maaf, dibalik ini dulu. Nah, menentukan kuadran dari suatu titik. Untuk selanjutnya ini disebut dengan kuadran 1. Ya, titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu X, di mana X-nya di sini absisnya X-nya selalu positif dan ordinatnya juga positif. Ini disebut dengan kuadran pertama. Titik-titik yang berada di sebelah sini, di mana X-nya negatif, absisnya negatif dan ordinatnya positif karena ada di atas, disebut dengan kuadran kedua. Dan yang di sini X-nya negatif, Y-nya atau ordinatnya negatif juga disebut dengan kuadran ketiga. Dan titik yang ada di sini X-nya disebut dengan positif, Y-nya negatif, adalah titik-titik yang berada di kuadran keempat. Jadi hafalkan saja. Kalau di kuadran 1 absis positif, ordinat positif. Kuadran kedua absis negatif, ordinat positif. Kuadran ketiga absis dan ordinat negatif. Kuadran keempat absis positif, ordinat negatif. Ya. Jadi contohnya Q. Q berarti ada di kuadran pertama. P ada di kuadran kedua. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dalam sumbu X sumbu Y itu membagi 4 kuadran, yaitu 1, 2, 3, dan 4.
Nah, untuk latihan. Nah, lihat. Pertanyaannya, titik apa saja yang ada di kuadran 2 misalkan. Coba kuadran 2. Oh, kuadran 2 tuh ini. Oh, siapa aja yang ada di kuadran 2? Mudah. Titik apa aja? Nih, G, B, dan G. Gitu ini ya. Nah, yang ada di kuadran 4. Ya, kita tahu kuadran 4 di sini. Siapa? G. Kan bukan G ya? Salah nih. G lagi, titik nggak boleh. Misalkan ini J aja J. Nah, J. I dan J. Nah, J dan I. Ya, ada di kuadran 2. Apa kuadran 2? Kuadran 3. Nih. Apa? C dan H. Dan ada di kuadran 1 adalah berapa? A ya. Hanya A dan F. A dan F yang ada di kuadran 1. Nah, ini mudah ya. Jelas ya? Oke, sekarang terbalik. Misalkan ada titik R negatif 2, negatif 3. Ada di kuadran berapa? Ini tanpa gambar. Ya mau nggak mau kita gambarkan dulu. Negatif 2, negatif 2, negatif 3 di sini. R, oh berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2, KW 2. Nah, gitu ya. Atau kalau tadi kita hafal, kalau dua-dua negatif, maaf, di kuadran 3. Kedua-duanya negatif berarti ada di kuadran 3 berdasarkan kesimpulan tadi. Nah, ya. Ada lagi titik Z. 4, negatif 7. Wah, ini positif absisnya. Ordinatnya negatif, positif negatif. Oh, ini kuadran 4. Boleh kalau kalian sudah hafal. Ya. Nah, kalau nggak yakin gambarkan dulu di bidang kartesius. Ya. Saya kira itu mudah sekali. Nanti latihannya bisa kalian kerjakan. Kalau kalian kurang jelas, nanti tanyakan kepada Bapak Ibu guru pengajar di kelas kalian. Nanti soalnya ada seperti ini. Ya, nanti kalian kerjakan di buku latihan atau nanti soalnya berupa pilihan ganda. Itu saja, saya yakin bab ini mudah kalian pahami selain kalian mau mengerjakannya. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu pada pembelajaran yang berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.